Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Burhan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendahuluan histologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farah Putri Ameri, Kania Nafa Akilah, Karina Ibrani Putri Pinem, Rahel Stefani, dan Rafael Kamal Juliano. Adapun topik pembahasan yang kami bahas, yang pertama ada penanganan jaringan basah, lalu metode fiksasi, larutan fiksasi, ciri fiksasi yang baik, dan kendala fiksasi. Izin melanjutkan, yang pertama itu penanganan jaringan basah. Pada tahap ini ada tahapan grossing. Jadi yang pertama itu ada orientasi, jadi menggunakan landmark anatomik dan penanda bedah untuk membantu mengorientasi spesimen. Pada ilustrasi, ahli bedah telah memasang jahitan per posisi arah jam 12 pada elips kulit. Lalu yang kedua ada mengukur. Ukuran adalah salah satu parameter terpenting untuk didokumentasikan dalam diktasi gross. Tidak hanya mencakup dimensi keseluruhan spesimen, tetapi juga ukuran lesi dan jaraknya dari margin bedah. Yang ketiga ada meninta. Penintaan pada permukaan potongan spesimen adalah cara yang baik untuk menandai margin reseksi. Yang keempat ada sampel. Jadi sampel spesimen secara memadai, termasuk bagian lesi, jaringan normal, dan marginnya. Bagian tersebut tidak boleh lebih besar dari diameter dan ketebalan fine nickel. Yang kelima, menilai margin. Seksi tegak lurus adalah cara yang baik untuk mengevaluasi margin ketika didekati oleh lesi. Bagian ini menunjukkan jarak lesi ke tepi spesimen. Bagian paralel mengevaluasi area permukaan yang lebih besar dari margin dan dapat digunakan untuk mengevaluasi margin yang tidak didekati oleh lesi. Lalu ada teknik pengambilan sampel. Ada bagian kritis dari proses diagnostik dan tergantung pada jenis jaringan atau organ yang sedang diperiksa. Berikut ada beberapa teknik pengambilan sampel umum. Yang pertama ada biopsi jarum. Jadi jarum halus digunakan untuk mengambil sampel jaringan, sering digunakan untuk jaringan yang terletak di dalam tubuh seperti payudara, hati, atau prostat. Yang kedua, biopsi eksisi dan insisi. Biopsi eksisi yaitu pengangkatan seluruh massa atau area yang dicurigai, sedangkan biopsi insisi hanya mengambil sebagian area tersebut. Keduanya biasa digunakan untuk lesi atau tumor yang dapat diakses langsung. Yang ketiga, punch biopsi atau menggunakan alat khusus disebut punch untuk digunakan untuk mengambil sampel jaringan, biasanya digunakan untuk biopsi kulit. Yang keempat ada endoskopi, yaitu melibatkan penggunaan tabung fleksibel dengan kamera dan alat untuk melihat dan mengambil sampel dari organ dalam, seperti saluran pencernaan atau saluran pernafasan. Dan yang kelima ada fine needle aspiration atau FNA, yaitu teknik di mana jarum halus digunakan untuk mengambil sampel sel atau cairan dari tumor atau kista. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah fiksasi. Fiksasi dalam sitohistologi adalah proses penting untuk mempertahankan komponen sel atau jaringan dan proses mengawetkan sel dan jaringan sehingga strukturnya tidak berubah dan bisa diamati di bawah mikroskop. Tujuan utama fiksasi yang pertama untuk mencegah pembusukan dengan menghentikan aktivitas enzim yang menyebabkan pembusukan sel. Yang kedua, mengeraskan jaringan agar jaringan menjadi lebih kuat dan mudah dipotong untuk membuat preparat. Yang ketiga, meningkatkan daya ikat zat warna sehingga struktur sel dan jaringan terlihat jelas saat diwarnai. Yang keempat, menjaga stabilitas antara sel dan zat ekstraseluler seperti serat jaringan ikat yaitu kolagen, retikulin, dan elastin. Selanjutnya ada macam-macam fiksasi kimia. Yang pertama ada fiksasi sederhana yaitu diantaranya ada formalin, merkuri klorida, asam osmik, asam pikrat, aseton, etil alkohol, osmium teroksida, dan asam osmik. Yang kedua ada fiksasi kompon. Ada 3 bagian lagi dari fiksasi kompon yaitu ada mikroanatomikal, sitologikal, dan histokemikal. Mikroanatomikal ini berupa formalsalin, neutral vapor formalin, Zenzer fluid, dan Boyne fluid. Untuk sitologikal ini untuk nuklear menggunakan Carnoy fluid dan untuk sitoplasmik menggunakan Sampis fluid. Untuk histokemikal berupa cold aseton dan etanol.
Selanjutnya ada metode fiksasi yang paling umum dan sering digunakan itu ada di antaranya ada wet fixation with air drying, ada spray fixation, liquid based fixation for papanicolo, ada leasing fixation for bloody samples, dan air drying. Selanjutnya ada metode proses dan keuntungan. Yang pertama itu wet fixation. Prosesnya meliputi jaringan direndam dalam larutan fiksatif seperti formalin, biasanya 10% formaldehid dalam air untuk jangka waktu tertentu. Keuntungannya ini efektif untuk mencegah kerusakan sel dan memperbaiki struktur jaringan untuk analisis mikroskopis lebih lanjut. Selanjutnya ada wet fixation with air drying. Ini jaringan terlebih dahulu direndam dalam larutan fiksatif basah, kemudian setelah beberapa waktu sampel dikeluarkan dan dibiarkan kering di udara. Keuntungannya menjaga integritas struktur seluler dan juga mengurangi resiko kontaminasi dari cairan atau bahan lain yang ada dalam sampel basah. Selanjutnya ada spray fixation. Ini adalah proses fiksatif seperti alkohol atau formalin yang disemprotkan langsung pada jaringan atau lapisan sel untuk segera menghentikan proses degradasi atau aktivitas enzimatik. Keuntungannya adalah cepat dan efektif untuk fiksasi jaringan tipis atau smear tanpa memerlukan proses perendaman yang lama. Selanjutnya ada liquid based fixation for papanicolo. Ini khusus untuk preparasi sampel sitologi. Prosesnya yaitu adalah sampel sel seperti dari usapan serviks segera dipindahkan ke dalam larutan cair yang mengandung fiksatif. Keuntungannya adalah memungkinkan pengawetan struktur seluler yang baik dan memungkinkan analisis lebih lanjut menggunakan teknik psikologi, seperti pewarnaan papanicolo. Ada juga leasing fixation for bloody samples. Sampel darah dicampur dengan fiksatif yang mengandung agen pelisur atau leasing agen yang memecah sel darah merah atau eritrosit, tetapi tetap memperbaiki dan mempertahankan sel darah putih atau leukositnya. Keuntungannya itu memudahkan untuk mempelajari sel darah putih yang ada di dalam sel darah dan menghindari gangguan dari sel darah merah yang bisa menutupi analisis sel-sel yang lebih kecil. Yang terakhir ada air drying, yaitu setelah pengambilan sampel, jaringan atau sel dioleskan pada kaca objek atau slide, dan kemudian dibiarkan mengering dengan sendirinya di udara. Keuntungannya teknik ini relatif sederhana dan cepat, tetapi tidak dapat mempertahankan struktur seluler dengan sebaik fiksatif cair. Selanjutnya ada mekanisme fiksasi. Yang pertama ada denaturasi. Paling umum disebabkan oleh dehidran seperti alkohol dan aseton. Contohnya ada larutan Carnoy, mengubah komposisi dan menstabilkan jaringan, menghilangkan ion H- pada struktur tersier dengan mendestabilisasi ikatan hidrofobik. Terjadi perubahan pada solubilitas, koagulasi protein, dan penyusutan sel. Pada larutan Carnoy, ditambahkan kloroform dan acetic acid sehingga dapat melawan efek penyusutan sel oleh etanol dan mengakibatkan jaringan terfiksasi melalui ikatan hidrogen. Yang kedua ada cross-linking. Bereaksi dengan protein, komponen sel, dan jaringan, ikatan kimia diambil dan menjadi bagian dari jaringan dengan cara mengisi dan membentuk cross-link intra dan antar molekul. Reaksi utama terjadi antara amino dan lisin dan akan membentuk methylene bridge. Hasil ikatan cross-linking adalah perubahan konformasi struktur protein dan inaktivasi enzim. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait larutan umum fiksasi. Yang pertama ada neutral buffer formalin atau NBF dengan konsentrasi 10%. Untuk hasil fiksasi setelah pewarnaannya dapat terlihat pada gambar yang tertera di layar. Keunggulannya mudah didapat, pH mendekati netral, bisa disimpan dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Untuk kelemahannya mempunyai daya penetrasi yang lama yaitu 12-24 jam. Selanjutnya larutan Boyens, keunggulannya memberikan detail nukleus yang baik pada jaringan dan tidak menyebabkan jaringan keras. Kelemahannya melisiskan eritrosit dan menyebabkan kerapuhan pada jaringan jika direndam terlalu lama. Ada larutan Carnoy, keunggulannya bereaksi cepat sekitar 1-4 jam, mampu mempertahankan inti sel dengan baik dan menahan glikogen. Kelemahannya melisiskan eritrosit, melarutkan lipid, dan menghasilkan pengerasan berlebihan serta penyusutan. Dan yang terakhir ada larutan Zenkers. Keunggulannya mampu memberikan pengawetan inti yang baik
sehingga detail nukleus terlihat sangat baik setelah pewarnaan. Kelemahannya melisiskan eritrosit, dan karena mengandung HgCl2, maka harganya mahal, korosif, dan bersifat toksik, serta dapat terakumulasi menjadi racun. Baik, selanjutnya ada larutan alternatif fiksasi histologi. Yang pertama ini ada larutan B5. Untuk larutan B5 sendiri ini memiliki keunggulan, biasa digunakan untuk fiksasi jaringan hematopoietik dan limfoid. Larutan ini juga menghasilkan inti yang sangat baik. Sama dengan larutan Zenker, untuk kelemahan larutan B5 ini, karena dia sama-sama mengandung merkuri klorida atau HgCl2, maka harganya lebih mahal, sangat toksik, sangat korosif, diabsorpsi kulit, dan dapat terakumulasi menjadi racun. Yang kedua ada glutaraldehid, memiliki keunggulan, proses fiksasi yang cepat, serta memberi detail terbaik pada sitoplasma dan inti, lalu menjaga ultrastruktural dengan sangat baik. Untuk kelemahannya, menyebabkan efek yang kurang baik pada pewarnaan imunohistokimia, dan waktu penetrasi cukup lambat. Lalu yang ketiga adalah larutan Helis. Untuk larutan Helis ini, keunggulannya menghemat waktu karena proses fiksasi dan dehidrasi dapat berjalan sekaligus serta mengawetkan glikogen. Untuk kelemahannya, jika pengerjaan fiksasi terlalu lama, maka jaringan mengeras dan sulit diiris. pH rendah membentuk pigmen formalin. Yang keempat, ada larutan Hollandaise. Memiliki keunggulan dapat menghasilkan lisis eritrosit lebih sedikit dibandingkan dengan larutan Boeing. Untuk kelemahannya, karena mengandung pikrik asid, maka dapat menyebabkan kerapuhan pada jaringan jika direndam terlalu lama. Yang kelima, adalah larutan zinc formalin, memiliki keunggulan yaitu memberikan hasil yang baik dengan pewarnaan PTAH atau phosphotustic acid hematoxylin dan trikrom. Baik juga dalam pewarnaan inti sel. Untuk kelemahannya, melisiskan sel darah merah karena adanya acetic acid. Pembahasan selanjutnya adalah ciri fiksasi histologi yang baik. Larutan fiksasi histologi yang baik harus mampu mempenetrasi sel dengan cepat, minimal menjaga sel dari kerusakan atau kehilangan komponen sel layaknya ketika sel masih dalam kondisi hidup, menjaga secara struktural sel maupun komponen sel, baik itu kimiawi, enzimatik, maupun imunologi. Mampu menghentikan proses metabolisme autolisis, mampu menghentikan pertumbuhan seluler dan mikroorganisme, dan yang terakhir mampu meningkatkan diferensiasi optik dan meningkatkan pewarnaan struktur serta komponen sel. Pada layar tertera terdapat contoh dari hasil fiksasi histologi yang baik. Gambar ini merupakan jaringan ginjal yang difiksasi sempurna dengan 10% formalin buffer atau NBF, di mana hasilnya menunjukkan inti dan sitoplasma yang sempurna dengan tampilan batas antar sel yang jelas. Warna dari inti maupun sitoplasma terlihat kekontrasan yang baik juga. Kemudian terlihat morfologi tubulus dan glomerulus yang baik tanpa adanya pengarutan. Baik, selanjutnya ada fiksasi histologi yang tidak baik. Pada gambar yang tertera juga, di sini terlihat bahwa jaringan ginjal yang fiksasi tidak sempurna dengan 10% formalin buffer. Mengapa dikatakan merupakan fiksasi histologi yang tidak baik? Hal ini dikarenakan morfologi struktur tidak beraturan, terjadi penyusutan pada glomerulus, pada sel penyusun tubulus terlihat vakuolisasi, lalu pada glomerulus juga terbentuk celah yang lebih besar. Untuk contoh yang kedua ini merupakan terbentuk endapan butiran hitam kecoklatan pada pembuluh darah yang merupakan pigmen formalin atau asam formaldehida hematin. Pigmen ini biasanya terbentuk ketika jaringan difiksasi dalam formalin asam dan biasanya terlihat bersama dengan sel darah merah. Untuk contoh yang ketiga ini ada pada jaringan tumor payudara. Bisa dilihat pada gambar bahwa fiksasi yang terjadi tidak merata atau fiksasi zonal, sehingga mengakibatkan hasil pewarnaan tidak merata pada bagian ini. Selanjutnya adalah kendala fiksasi.
Yang pertama yaitu kondisi jaringan. Saat akan difiksasi, pastikan kondisi jaringan dalam keadaan segar, karena degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan koordinasi persyarafan tubuh. Jika fiksasi ini tidak dapat dilakukan segera mungkin, maka jaringan harus segera didinginkan namun jangan sampai membeku. Suhu yang diperkenankan adalah 4 derajat Celcius. Yang kedua adalah suhu atau temperatur yang tidak sesuai. Idealnya, fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Yang ketiga adalah waktu fiksasi. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam tergantung dari jenis larutan fiksatif dan jenis sel dalam larutan. Umumnya, jaringan harus difiksasi dalam formalin selama minimal 6 hingga 24 jam. Namun, apabila dibiarkan terlalu lama atau overfiksasi akan menyebabkan pengerasan yang berlebih. Dan apabila tidak cukup lama atau underfiksasi akan menyebabkan degradasi atau autolisis. Nah, untuk jaringan yang lebih padat atau lebih tebal seperti tulang, mungkin memerlukan waktu fiksasi yang lebih lama daripada jaringan lainnya. Yang keempat adalah ukuran atau dimensi spesimen. Ketebalan spesimen atau potongan jaringan tidak boleh melebihi 4 mm, sebab ukuran kaset jaringan adalah 5 mm. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan dan kaset. Apabila jaringan menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lama, karena dimensi spesimen menjadi berkurang. Yang kelima adalah rasio volume terhadap spesimen. Rasio perbandingan yang disarankan antara spesimen dan larutan fiksasi adalah 1:50. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonis akan menurun dengan drastis, dan hal itu akan mengurangi kecepatan penetrasi. Namun apabila larutan fiksasi besar pembandingannya terhadap spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonis tidak begitu bermakna, dan kecepatan penetrasi akan tetap terjaga. Yang terakhir yaitu tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan penting untuk diperhatikan ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. Larutan fiksasi yang mengandung formaldehid akan membentuk asam format dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin dan menghasilkan pigmen artefak atau asam hematin formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai 7,2. Namun, ketika larutan fiksasi memiliki pH basah, maka kemungkinan yang terjadi adalah sel akan mengalami pembekakan. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan saat proses pembelajaran berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.